terang di sidang Eliezer, tapi Ferdi Sambo masih membantah merencanakan penembakan, melainkan hanya meminta klarifikasi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Sambo tidak langsung menanyakan masalah Magelang kepada Yosua sejak masih di rumah Saguling. Ulasannya menjadi topik utama kami dalam Prime Time News untuk hari ini bersama saya Fitri Megantara. Dan saya Afiri Malik. Kita awali Prime Time News dengan Prime Flash berikut ini. Pemirsa, Eliezer hari ini menghadapi majelis hakim dan jaksa penuntut umum dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Di awal proses tanya jawab, majelis hakim bertanya kepada Eliezer mengapa tidak menolak perintah penembakan. Jaksa penuntut umum pun menanyakan kepada Richard Eliezer bagaimana sikapnya terhadap keluarga almarhum Yosua dan apakah Ricky menyesal dengan perbuatannya. Untuk menambah keyakinan hakim tentang bagaimana peristiwa penembakan kepada Yosua terjadi, maka pada Rabu kemarin majelis hakim bersama dengan jaksa dan pengacara para terdakwa mengunjungi dua rumah Ferdi Sambo. Ada fakta baru bahwa banyak CCTV di rumah Ferdi Sambo. Pemirsa, berdasarkan pengujian lokasi penembakan, Hakim Wahyu meminta Richard menceritakan kembali berapa jauh jaraknya dengan Yosua. 3-4 kali Eliezer mengatakan masih mendengar Yosua mengerang kesakitan. Sementara dari keterangan ahli forensik, tembakan mematikan Yosua diantaranya di dada dan kepala bagian belakang sebelah kiri. Kedua orang tua Richard Eliezer yakni Sunandak Yunus Lumio dan Rineke Alma Pudihang hadir secara langsung pertama kali melihat anaknya dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelum persidangan dimulai, Baradae bahkan sempat memeluk kedua orang tuanya terlebih dahulu. Fakta persidangan perencanaan pembunuhan kepada Yosua semakin terang di sidang Eliezer. Tapi Ferdi Sambo masih membantah merencanakan penembakan, melainkan hanya meminta klarifikasi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Sambo tidak langsung menanyakan masalah Magelang kepada Yosua sejak masih berada di rumah Saguling. Sejumlah pernyataan saling kontradiktif. Eliezer konsisten mendengar Sambo mengatakan menyusun skenario penembakan kepada Yosua. Tapi mengapa Sambo mengelak dari keterangan ini? Sementara ada fakta bahwa Sambo bisa saja membahas masalah Magelang dengan Yosua di rumah Saguling, tapi menundanya hingga ke rumah Duren 3. Kita membahasnya bersama kuasa hukum Ferdi Sambo, Rasa Mala Aritonang, dan juga serta drama persidangan tersambo-sambo. Ada saja hal yang membuat kasus ini seperti tidak selesai. Ada fakta langsung yang bisa dijelaskan mengenai kasus ini. Kita simak pembahasannya usai yang satu ini. Pemirsa, terkuak sejumlah fakta menarik dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang akan disampaikan oleh rekan saya, Anggi Hasibuan. Silakan Anggi. Menarik dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan masih akan kami lanjutkan, pemirsa, fakta yang menarik juga adalah ketika Ricky Rizal bisa menolak perintah Sambo. Namun mengapa Richard Eliezer tidak? Bisa dibilang Ricky adalah satu-satunya ajudan yang berani menolak karena semua ajudan mengatakan takut kepada Sambo. Ulasannya kami hadirkan sesaat lagi. Eliezer hari ini menghadapi majelis hakim dan jaksa penuntut umum dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Di awal proses tanya jawab, majelis hakim bertanya kepada Eliezer mengapa tidak menolak perintah penembakan. Jika Eliezer tidak bisa menolak perintah Sambo, maka Ricky Rizal mengatakan kepada Ferdi Sambo tidak kuat mental untuk menembak Yosua. Ahli psikolog forensik dari Universitas Indonesia Nathanael Eldadus mengatakan Ricky sosok yang mampu mengatakan tidak kepada atasannya. Hal ini terungkap ketika kuasa hukum Ricky bertanya kepada psikolog mengenai penyebab Ricky menolak permintaan Sambo ketika berada di rumah Saguling lantai 3. Masih bersama psikolog forensik Reza Indragiri serta kuasa hukum Ricky Rizal. Dan pemirsa, kami harus jeda, usai jeda akan kami hadirkan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya menyatakan secara personal dirinya mendukung pemilu digelar dengan mekanisme sistem proporsional terbuka. Menurut Gus Yahya, sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai secara teoritis mengurangi hak langsung dari pemilih. Hingga kini kondisi fisik Malika, bocah berusia 6 tahun yang diculik pemulung, semakin membaik. Namun pihak Rumah Sakit Polri masih mendalami keadaan psikis Malika. Komnas Perlindungan Anak atau Komnas PA mengunjungi korban penculikan yakni Malika di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Kamis siang. Komnas Perlindungan Anak akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Polri untuk memberikan trauma healing kepada Malika. Informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Prime Time News. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiri Malik. Dan saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.